Bab 2021, mulailah mengambil tindakan. Temui Presiden. Meskipun kekuatan Kazuo Kawaguchi tidak lemah, dia juga pernah menjabat sebagai utusan khusus untuk negara kepulauan tersebut. Namun menghadapi orang-orang di kuil, dia hanya bisa menundukkan kepala, lagi pula di negara kepulauan, status kuil adalah yang tertinggi. Kawaguchi Kazuo, apa yang membawamu ke kuil? Ono Honichi bertanya. Presiden, saya tahu siapa yang membunuh Kazuo Watanabe dan Chishimagawa. Kata Kazuo Kawaguchi. Siapa itu? Ono Hongi berdiri dengan semangat. Seharusnya Fumio Watanabe dan Dev, jawab Kazuo Kawaguchi. Apakah ini orangnya? Onohiro menyerahkan foto itu kepada Kawaguchi Kazuo. Kazuo Kawaguchi melihat sekilas dan berkata, ya, itu dia. Orang ini adalah Dev. Orang ini masih sangat muda dan benar-benar bisa membunuh Qian Daochuan. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Tanaka Maki mengerutkan kening. Kembali ke Tuan Tanaka, saya tidak tahu kekuatan spesifik orang ini, tapi kekuatan puncak Wuhou Agung, dikalahkan olehnya. Kazuo Kawaguchi bercerita kepada beberapa orang tentang pengalamannya di Daxia. Tolong Presiden, tolong selamatkan saya. Alasan mengapa Kawaguchi Kazuo menceritakan semuanya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari kuil. Adapun racun yang diberikan Dev kepadanya, selama para dewa kuil bisa maju, racun itu akan hilang dalam hitungan menit. Pria Daxia berani menggangguku seperti ini. Tubuh Ono Koichi memancarkan aura megah bagaikan lautan. Kemudian cahaya putih langsung keluar, cahaya putih mengenai Kazuo Kawaguchi dan menyebar seketika. Kamu tidak diracuni, mungkin Dev yang berbohong padamu. Ono Hong membuka mulutnya dan berkata. Tuan Presiden, saya. Kazuo Kawaguchi tidak mempercayainya, tapi saat dia hendak berbicara, Miko balas menatap. Apakah kamu mempertanyakan perkataan Presiden? Kata Miko dingin. Jangan berani, jangan berani. Kazuo Kawaguchi menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu perlahan keluar dari kuil. Miko, karena Watanabe Fumio ini curang, kamu harus mengambil alih keluarga Watanabe. Adapun Dev, biarkan Tanaka-kun yang menanganinya. Saya tidak ingin mengganggu para dewa dengan hal kecil ini. Kata Ono Honichi. Ya. Miko dan Tanaka Maki berdiri pada saat yang sama dan membungkuk sebagai jawaban. Setelah Miko dan Tanaka Maki pergi, lelaki tua yang tidak pernah berbicara itu perlahan berdiri, lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Kabut hitam keluar dari mulut dengan cepat, dan kemudian mengalir ke patung dewa di belakang kuil. Begitu Ono Hong melihat ini, dia buru-buru melangkah maju untuk menopang tubuh lelaki tua itu dan meletakkannya di paviliun gelap. Tepat setelah kuil Chizuru mendiskusikan rencana untuk menangani Watanabe Fumio dan Dev, mereka segera mulai mengambil tindakan. Namun Dev dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kehidupan beberapa orang di villa keluarga Watanabe sangat tidak nyaman. Dev sedang menunggu karena kuil di negara pulau itu mengadakan acara pendeta setiap tahun. Dan Dev berencana menghancurkan kuil Qianhe dalam acara pendeta ini. Kehidupan sehari-hari Dev diurus oleh Meiko. Pada hari ini, Dev sedang berjemur di bawah sinar matahari, Yumiko membawakan segelas jus, berjongkok di samping Dev, dan memasukkan sedotan ke dalam mulut Dev. Tuan, tolong minum jus. Yumiko berkata dengan suara manis. Yumiko, jangan panggil aku master setiap hari, panggil saja aku dengan namaku. Dev merasa sedikit bingung dengan kata master. Tuan, Anda adalah tuan dari keluarga Watanabe kami. Saya tidak bisa memanggil Anda dengan nama Anda. Negara kepulauan kami hanya mengizinkan satu tuan, dan setelah dikenali, dia akan mengikutinya seumur hidup. Yumiko berkata dengan lembut. Ketika Dev mendengar ini, dia berhenti peduli, dia bisa memanggilnya apapun yang dia suka. Tetapi ketika Dev hendak membuka mulut untuk meminum jus, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap dinding villa dengan mata dingin. Bab 2022, Femme Fatale. Tuan, ada apa? Melihat perubahan ekspresi Dev, Yumiko bertanya dengan cepat. Seorang tamu akan datang. Dev tersenyum dingin. Tamu, Yumiko melihat ke pintu dengan curiga, lalu mengikuti pandangan Dev, tapi tidak melihat apapun. Tuan, apakah tidak ada orang di sana? Yumiko bertanya bingung. Ini akan segera tersedia.
Saat Dev berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih, dan kekuatan tak terlihat meledak seketika, meraih ke arah dinding dengan keras. Di dinding yang awalnya kosong, bayangan hitam tiba-tiba melintas, melompat dari dinding, dan dengan cepat mundur. Seseorang mendobrak. Saat Yumiko melihat ini, dia berteriak. Melihat hal tersebut, para anggota keluarga Watanabe tersebut saling mengejar, Watanabe Fumio pun berlari keluar, mengerutkan kening, dan langsung mengejar. Tidak lama setelah mengusirnya, dia mendengar suara perkelahian, lalu dia melihat seorang pria bercelana ketat diantar kembali oleh Fumio Watanabe. Saya melihat pria ini tertangkap, tetapi dia tetap terlihat tenang dan tidak terlihat takut sama sekali. Siapa kamu? Kenapa kamu diam-diam masuk ke rumah Watanabeku? Watanabe Fumio bertanya pada pria itu. Pria itu menatap Fumio Watanabe dengan dingin, tapi tidak berbicara, malah dia menoleh sedikit, memperlihatkan tato di lehernya. Tatonya berbentuk kalajengking, ekor kalajengkingnya sangat panjang, seolah menembus jauh ke dalam kulit. Melihat tato tersebut, ekspresi Watanabe Fumio tiba-tiba berubah. Scorpion, apakah kamu bawahan Miko? Watanabe Fumio bertanya dengan heran. Pria itu mencibir, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak melepaskan aku secepatnya. Kalau tidak, Nona Miko tidak akan melepaskanmu. Sikap arogan pria itu membuat Dev merasa sangat tidak senang. Watanabe Fumio, siapa Miko ini? Dev bertanya. Tuan, Miko adalah kepala Departemen Intelijen di bawah Kuil Chizuru. Dia berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi intelijen untuk kuil dan memantau beberapa keluarga di bawah kuil. Ada beberapa ninja tingkat tinggi di departemen ini. Karena Miko cantik tapi kejam, dan setiap ninjanya memiliki tato kalajengking, banyak orang menyebutnya Femme Fatale. Watanabe Fumio mengikuti Dev menjelaskan secara detail. Sepertinya kuil sudah mencurigaimu. Dev tersenyum tipis. Mungkin. Fumio Watanabe mengangguk. Watanabe Fumio, sebaiknya kau lepaskan aku. Nona Miko ada di belakang dan akan segera tiba. Pria itu masih tidak merasa dalam bahaya, dan dia masih mengancam Watanabe Fumio. Apakah kamu tidak takut mati? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat pria ini tertangkap dan masih begitu sombong. Hah, tidak ada di antara kita yang takut mati jika kita menanggungnya. Pria itu mendengus dingin, matanya sangat dingin dan menghina. Bagus sekali, aku paling suka orang yang tidak takut mati. Kata Dev, dengan sedikit lambaian, sebuah kekuatan langsung menyelimuti pria itu. Pria itu hanya merasakan tubuhnya menegang, kemudian sulit bernapas, dan wajahnya memerah. Tuan Kenari, aku serahkan orang ini padamu, tapi jangan biarkan dia mati begitu saja, karena dia tidak takut mati. Dev meminumnya dengan ringan. Saya melihat Kenari melompat keluar dari villa, berbaring dan berkata, kalian, datanglah kepada saya untuk masalah sepele seperti ini. Setelah mengatakan itu, Kenari mengeluarkan jimat, melantunkan beberapa mantra sederhana, dan melemparkan jimat itu langsung ke pria itu. Segera, semut dan serangga mulai merangkak keluar dari segala arah, dan mereka benar-benar mengepung pria itu. Kemudian teriakan pria itu menyebar ke seluruh villa. Bab 2023, tidak lebih dari itu. Hanya dengan mendengarkan jeritannya saja, Anda sudah bisa merasakan kepedihan pria tersebut saat ini. Ekspresi Yumiko dan Fumio Watanabe berubah, dan hati mereka bergetar. Melihat ekspresi polos Dev, sepertinya pria yang berteriak di sebelahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Watanabe Fumio, kamu sangat berani. Kamu tahu bahwa kamu adalah milikku dan kamu berani mengambil tindakan. Saat ini, teriakan terdengar. Hati Watanabe Fumio bergetar karena mendengarnya, itu suara Miko. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Miko, dia hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak mendengar orangnya. Dan para penjaga di rumah Watanabe tiba-tiba mulai jatuh ke tanah dan mati secara misterius, dan ada luka panjang di leher mereka. Kali ini Fumio Watanabe menjadi sangat panik. Karena mendengar suaranya, Miko berada sangat dekat dengannya, namun dia tidak bisa melihat Miko sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa anak buahnya terus jatuh ke tanah dan mati secara misterius, wajah Watanabe Fumio menjadi sangat jelek. Hah, sungguh orang yang sok. Dev mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Jepret. Terdengar suara nyaring, tak jauh di depan Watanabe Fumio, sosok Miko langsung muncul, menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dengan satu tangan, menatap Dev dengan marah. Kamu adalah Dev itu. Benar saja, kamu mampu membunuh Qian Dao Chuan dengan satu pedang.
Mata Miko sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. Aku tidak hanya bisa membunuh Qian Daochuan dengan satu pedang, aku juga bisa membunuhmu dengan satu pedang. Dev berdiri perlahan. Dev, yang dipromosikan menjadi Martial Saint, sangat percaya diri saat ini. Miko merasakan niat membunuh dalam diri Dev dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Tubuh Dev bergetar sedikit, dan aura agung langsung menyelimuti seluruh area villa. Segera, salah satu ninja terpaksa memperlihatkan sosoknya, dan di bawah tekanan aura Dev, para ninja ini berlutut satu persatu, wajah mereka menjadi sangat jelek. Melihat pemandangan ini, ekspresi Miko menjadi sedikit panik, dengan sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan yang ditunjukkan Dev saat ini telah melampaui imajinasinya. Huff, orang sakit dari Asia Timur dari Gritsia berani berkeliaran di negara kepulauan kita. Bersamaan dengan dengusan dingin, aura yang sama besarnya langsung bertabrakan dengan aura Dev. Saat ini, Miko dan anak buahnya merasa lega dan semuanya berdiri. Saya melihat seorang pria parubaya mengenakan seragam samurai, memegang pedang samurai di tangannya, perlahan berjalan ke halaman villa. Tanaka Maki. Melihat orang itu datang, pupil Watanabe Fumio tiba-tiba menyusut, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak wajar. Yumiko mencondongkan tubuh ke samping Dev dan berkata, "Tuan, nama orang ini adalah Tanaka Maki. Dia adalah salah satu dari 3 master kendo terbaik di negara pulau. Dia jauh lebih kuat dari Sungai Chishima." Meskipun Yumiko hanya seorang pelajar, ia sangat mengenal Tanaka Maki, yang menunjukkan betapa terkenalnya Tanaka Maki di negara kepulauan tersebut. Tanaka Maki berjalan menuju Dev tanpa ekspresi dan berhenti hanya beberapa meter dari Dev. Dia melihat Dev dari atas ke bawah dan berkata, "Apakah kamu yang membunuh Qian Daochuan?" Ya, Dev mengangguk ringan. Tampaknya membunuh Qian Daochuan adalah hal yang terlalu umum bagi Dev. Karena kamu bisa menyegel sungai Pulau Seribu dengan satu pedang, itu membuktikan bahwa ilmu pedangmu bagus. Tunjukkan senjatamu. Tanaka Maki perlahan mengeluarkan katananya. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, "Tidak, ilmu pedangku tidak bagus. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ilmu pedang Qian Daochuan buruk. Pendekar pedang malang seperti itu masih bisa disebut master di negara kepulauanmu. Sepertinya ilmu pedang di negara kepulauanmu tidak lebih dari ini." Huff. Cibiran terakhir Dev penuh dengan penghinaan dan ejekan. Momen ini membuat wajah polos Tanaka Maki terlihat marah. Bab 2024, satu cabang pohon willow sudah cukup. Cabut pedangmu, mata Tanaka Maki menyipit, dan aura pembunuh di tubuhnya langsung meningkat. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menghunus pedangku, karena sekali aku menghunus pedangku, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dev berkata dengan tenang. Arogan. Tanaka Maki berteriak dengan marah, "Aku tidak pernah menyerang orang yang tidak bersenjata, hunus pedangmu, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan ilmu pedang sesungguhnya dari negara kepulauan kita." Melihat Tanaka Maki seperti itu, Dev menoleh ke arah Kenari, "Tuan Kenari, aku serahkan wanita jalang itu padamu." Kenari melirik Miko, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik." Miko merasakan tatapan mata Mako yang menyipit, dan wajahnya memerah karena marah. Dev berjalan ke samping pohon willow dan mematahkan dahan pohon willow dari pohon tersebut. "Sekarang aku punya senjata, kamu bisa menyerangku." Dev berkata pada Tanaka Maki. Hah? Tanaka Maki langsung bingung dengan tindakan Dev. "Nak, apakah kamu ingin melawanku dengan ranting willow?" Tanaka Maki berteriak dengan marah. Dia merasa bahwa Dev sengaja menjijikkan dan mengejeknya. "Satu cabang willow sudah cukup. Saya bahkan tidak ingin menggunakan cabang willow apapun." Dev mengambil dahan willow dan melangkah keluar, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Kekuatan naga ilahi disuntikkan ke dalam cabang pohon willow biasa langsung memancarkan cahaya redup, dan cabang pohon willow yang awalnya lunak juga menjadi sangat keras saat ini. Tanaka Maki benar-benar marah, "Kalian pasti tahu kalau di negara kepulauan itu, dia dikagumi ribuan orang, dan kini dia diperankan oleh seorang anak muda bernama Dev." Katana di tangan Tanaka Maki mulai bus dan sedikit bergetar. Katana memancarkan aura haus darah, terlihat jelas bahwa banyak sekali jiwa yang mati di bawah katana ini. Bus. Tanaka Maki bergerak, katana di tangannya bus, lalu dia mengayunkannya dengan keras. Pedang menakutkan datang ke arah Dev dalam sekejap, dan lubang hitam muncul di seluruh kekosongan di bawah pedang ini.
Dengan satu pisau, kekosongan itu hancur dan lubang hitam muncul, bisa dibayangkan betapa hebatnya ini. Dev, sebaliknya, dengan tenang menyapanya dengan ranting willow di tangannya. Cabang pohon willow dan pedang samurai bertabrakan dengan keras. Tang! Terdengar suara yang tajam, dan benturan antara dahan willow dan pedang samurai benar-benar mengeluarkan suara seperti benturan logam. Bam! Lalu terjadilah bam, dan dampaknya yang tersebar seketika menghempaskan orang-orang di sekitarnya, bahkan villa yang berada tak jauh dari situ pun hancur berantakan. Dev mundur 2 langkah, dan dahan willow di tangannya juga menjadi 2 bagian. Melihat ke arah Tanaka Maki lagi, dia hanya mundur selangkah dan memegang katana dengan kuat di satu tangan, tidak ada yang aneh. Dari sudut pandang ini, Tanaka Maki sedikit lebih baik dalam serangan ini. Namun saat ini, Tanaka Maki tidak berpikir demikian, ia melihat katana di tangannya memiliki serpihan pada bilahnya, yang baru saja dipatahkan oleh dahan pohon willow. Pergelangan tangan Tanaka Maki mulai terasa mati rasa, dan tangan yang memegang katana terus gemetar. Tanaka Maki tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pukulan ini, Dev hanya menggunakan dahan pohon willow untuk membuat katananya keluar dari celah dan membuat lengannya mati rasa. Hanya Tanaka Maki sendiri yang bisa memahami kekuatan dan perasaan menakutkan ini. Jika Dev menggunakan pedang sungguhan dan bukan ranting willow, hasil serangan pedang itu mungkin akan sangat berbeda. Miko di samping melihat bahwa Tanaka Maki lebih unggul, dan tahu bahwa dia tidak bisa ragu, jadi dia melambaikan tangannya dan bergegas menuju Watanabe Fumio bersama anak buahnya. Misi Miko adalah menangkap Fumio Watanabe atau membunuhnya, dan dia akan mengendalikan keluarga Watanabe untuk sementara. Bab 2025, Kesempatan Terakhir. Watanabe Fumio tidak takut sama sekali dengan Kenari dan Juan di sini, Miko tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Miko bergegas menuju Watanabe Kazuo bersama ninja-ninjanya. Setelah mengambil 2 langkah, sosoknya menjadi semakin ringan, dan akhirnya menghilang. Orang-orang ini menggunakan ninjutsu, yang membuat Fumio Watanabe cemberut. Huff, kamu berani menggunakan trik ini. Kenari mendengus dingin, lalu mengeluarkan beberapa jimat dan menyemprotkan seteguk darah ke jimat itu. Hancurkan. Kenari melemparkan jimat di tangannya ke udara, dan langit di atas seluruh villa tiba-tiba berubah menjadi merah. Terselubung warna merah, Miko dan para ninja yang menghilang langsung terlihat. Bunuh! Teriak Watanabe Fumio, dan para penjaga keluarga Watanabe menyerbu satu demi satu. Untuk sementara waktu, seluruh kompleks villa dipenuhi dengan suara pembunuhan yang keras, dan terjadi pertempuran di mana-mana. Dan hanya Dev yang mengikuti area di mana Tanaka Maki berdiri, dan tidak ada yang mendekat. Dev hanya membuang separuh dahan willow yang tersisa di tangannya, dan berkata dengan dingin kepada Tanaka Maki, silakan, kamu punya satu kesempatan lagi. Kali ini, Tanaka Maki tidak ragu-ragu, dia juga tidak meminta Dev mengeluarkan senjatanya. Karena dia tahu jika Dev benar-benar menunjukkan senjatanya, dia mungkin bukan lawan Dev. Pergi ke neraka. Tanaka Maki berteriak keras, dan cahaya di pedang samurai menyala. Kemudian bilahnya, seperti angin dan kilat, menebas ke arah Dev dalam sekejap. Tanaka Maki tidak percaya bahwa Dev tidak memiliki senjata dan masih bisa memblokir pedangnya hanya dengan darah dan dagingnya. Melihat ini, Yumiko tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan, hati-hati." Dev tampak tenang, dan semburan lampu merah mulai menyala di tangan kanannya. Tepat ketika katana Tanaka Maki mencapai Dev, Dev tiba-tiba meraihnya. Tangan kanan Dev langsung meraih katana Tanaka Maki ingin tahu seberapa kuat pedang ini. Bahkan gunung kecil pun bisa dibelah oleh Tanaka Maki ini. Namun kali ini, katana Tanaka Maki ditangkap oleh Dev. Namun tangan Dev tidak terluka sama sekali, hal ini membuat Tanaka Maki tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tanaka Maki ingin mencabut katana tersebut, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia menemukan bahwa katana tersebut tidak dapat bergerak sama sekali. Saat ini, mata Tanaka Maki menunjukkan kepanikan. Ku bilang, ini kesempatan terakhirmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mendengar katana di tangan Tanaka Maki berbunyi klik. Katana itu langsung patah di tangan Dev. Dev mengambil satu dari pedang samurai dan mengayunkannya ke depan. Tanaka Maki yang ketakutan hanya merasakan kilatan dingin di depan matanya, lalu merasakan dingin di lehernya. Tanaka Maki menyentuh lehernya dengan tangannya dengan ngeri. Aliran darah terus-menerus muncrat, Tanaka Maki hanya bisa membuang katananya dan memegangi lehernya dengan kedua tangan, berharap kehilangan darahnya akan melambat.
Tanaka Maki tampak galak dan ketakutan, dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia berusaha keras membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada akhirnya, pandangan Tanaka Maki menjadi semakin terganggu, dan tubuhnya terjatuh dengan keras. Melihat pemandangan di depannya, Yumiko sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tanaka Maki mewakili keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Ketika mereka masih sangat muda, Tanaka Maki adalah master langka di negara kepulauan. Yumiko pernah mengagumi Tanaka Maki dan berharap menjadi master kendo seperti dia. Tapi bagaimana dengan sekarang? Orang yang dia kagumi sejak kecil dibunuh seperti semut di depan Dev. Dan sangat mudah untuk membunuh. Kekaguman Dev di mata Yumiko menjadi semakin kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan Dev dan berteriak keras, "Tuan!" Bab 2026, jangan pergi begitu kamu di sini. Miko yang saat itu sedang bertarung dengan Mako tiba-tiba panik saat melihat Tanaka Maki tergeletak di tanah. Kalian pasti tahu kalau kekuatan Tanaka Maki jauh lebih unggul dari miliknya, tapi dia juga dibunuh oleh Dev. Akankah dia mendapatkan akhir yang baik? Tapi saat perhatian Kenari teralihkan, Kenari menepuk dadanya dengan telapak tangan, dan dia terbang mundur. Sial, ini cukup lembut. Kenari sedikit terkejut. Setelah Miko dipukul dengan telapak tangan, tubuhnya mulai menjadi transparan di udara, dan kemudian dia menghilang dari pandangan Kenari. Kenari sedang mengenang tamparan yang baru saja dia terima ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Miko hilang, dia langsung panik dan buru-buru mengeluarkan beberapa mantra, berharap Miko muncul. Sayangnya, beberapa mantra tidak berhasil, dan Miko sepertinya menghilang ke dimensi lain begitu saja. Sekarang aku di sini, aku tidak bisa pergi. Dev mendengus dingin, lalu menangkapnya dari jauh. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba dilepaskan, dan kemudian telapak tangan besar muncul di udara, yang hampir menutupi seluruh villa. Sosok Miko langsung muncul di bawah telapak tangan ini, dan dia terus mundur. Sangat disayangkan kekuatan Dev terlalu kuat dengan pemahaman lembut terhadap kehampaan, Miko tidak bisa menahannya sama sekali. Kekuatan hisap yang sangat besar seketika membuat Miko bergerak menuju Dev, dan akhirnya jatuh langsung ke tangan Dev. Leher Miko dijepit erat oleh Dev, dan wajahnya penuh keganasan. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Miko mulai memohon ampun kesakitan. Jangan bilang kalau kalian para ninja lebih memilih mati daripada menyerah. Kenapa kalian memohon belas kasihan? Dev sedikit terkejut. Bahkan manusia ninja yang awalnya terlihat lebih memilih mati daripada menyerah, kini Miko yang bertanggung jawab mulai memohon ampun. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Miko terus memohon ampun. Melihat Dev telah membunuh Tanaka Maki, Miko tahu bahwa tidak mungkin dia bisa lepas dari tangan Dev, jadi dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Namun, Dev tidak berniat melepaskan Miko, Dev tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuhnya. Miko juga melihat niat membunuh di mata Dev, dan tidak mungkin melepaskannya, jadi dia hanya bisa fokus pada Kenari. Mata Miko terlihat menyedihkan saat ini, dan dia terus mengisyaratkan sesuatu dengan matanya ke arah Kenari. Dan Kenari mau tidak mau menjilat bibirnya saat melihat Miko seperti itu. Ketika Dev melihat ini, dia melepaskan Kenari, lalu berkata kepada Kenari, "Tuan Kenari, saya akan menyerahkan wanita ini kepada Anda." Setelah Miko dibebaskan, dia bernapas dengan keras dan dengan cepat merangkak ke depan Kenari. "Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu." Miko memeluk paha Kenari dan terus mengusap Kenari. "Bangun, cepat bangun." Melihat ini, Kenari segera membantu Miko berdiri. Saat ini, mata Miko penuh dengan mata dan dia penuh pesona. Kini Miko akhirnya bisa bernapas lega, karena ia melihat Kenari enggan membunuhnya. "Tuan, selama Anda mengampuni hidup saya bersedia melakukan apapun untuk Anda, dan saya akan melayani Anda dengan baik." Miko berpura-pura lemah dan bersandar pada Hamako. Kenari tampak menikmatinya, yang membuat Fumio Watanabe dan Juan di sampingnya terlihat sedikit terdiam. Juan membuka mulutnya untuk mengingatkan Kenari, tapi dihentikan oleh Dev. Dev ingin melihat apa yang akan dilakukan Kenari terhadap Miko. Miko bersandar pada Hamako, dengan senyuman di bibirnya, dia akhirnya tidak harus mati sekarang. "Apakah kamu benar-benar akan melakukan sesuatu untukku?" Kenari berbicara kepada Miko. Bab 2027, Dewa Palsu. "Tentu saja, aku berjanji, selama tuannya meminta, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan sekarang."
Miko memandang Hamako dengan penuh kasih, mengangkat tangannya dan berjanji dengan satu tangan. Miko tahu bahwa Kenari adalah orang yang sangat bernafsu. Saat dua orang berkelahi, mata Kenari tidak jujur. Terlebih lagi, Kenari sepertinya baru saja memukul dadanya dengan tamparan itu. Karena itulah Miko memandang ke arah Kenari meminta bantuan, namun kini melihat ekspresi penuh nafsu Kenari, Miko merasa telah membuat taruhan yang tepat. Bagus sekali, aku paling menyukai wanita penurut seperti ini. Kenari tersenyum dan membelai lembut wajah Miko, dan Miko bertingkah malu-malu, seperti gadis yang tak tersentuh. Penampilan Miko membuat Yumiko yang berada di samping hampir muntah. Di seluruh negara pulau, tidak ada yang tahu siapa Miko, dia adalah wanita cantik dan ular, tapi sekarang dia berpura-pura menjadi gadis lugu. Karena kamu sangat patuh, bagaimana kalau aku ingin kamu mati sekarang? Kenari memandang Miko dan berkata sambil bercanda. Miko tertegun sejenak, dengan kepanikan di matanya, tapi sebelum dia sempat bereaksi. Saya melihat tangan Kenari yang semula membelai wajahnya tiba-tiba menamparkan keras bagian atas kepalanya. Dengan serangan telapak tangan ini, kepala Miko langsung meledak seperti semangka, dan awan kabut darah menyembur ke udara. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Seorang wanita bau ingin merayuku, dan dia benar-benar memperlakukanku seperti seorang kolektor kain. Apa aku tidak punya selera seperti itu? Kenari menyekat tangannya dan meludahi tubuh Miko dengan keras. Hati Yumiko bergetar, dia benar-benar tidak bisa memahami kepribadian Dev dan Kenari, dua orang yang ikut pesawat bersamanya. Pembunuhan yang biasa-biasa saja dan acuh tak acuh, dan metode yang kejam, sama sekali tidak sesuai dengan gambaran kedua orang itu. Watanabe Fumio, pendeta kuil Chizuru, kapan akan diadakan? Dev bertanya. Kembali ke Master, itu akan diadakan besok. Kata Watanabe Fumio cepat. Baiklah, aku akan pergi ke kuil besok untuk bertemu dengan para dewa di negara pulaumu. Dev tersenyum ringan. Tuannya adalah dewa yang sebenarnya, dan yang lainnya hanyalah dewa palsu. Watanabe Fumio buru-buru memuji Dev. Di dalam kuil Chizuru. Ono Hiroshi sedang duduk di dalam kamar, tetapi saat ini, sedang sibuk di luar kuil. Altar tinggi telah dibangun, dan banyak stand yang belum ditata, besok adalah hari upacara pengorbanan kuil Chizuru. Setiap kuil di negara kepulauan sangat mementingkan hari upacara pendetanya. Perlu Anda ketahui bahwa pembangunan sebuah tempat suci bergantung pada orang yang beriman, dan upacara kurban adalah saat untuk memamerkan tempat suci tersebut. Jika dilaksanakan dengan baik maka dapat merekrut lebih banyak orang yang beriman. Jumlah penganutnya juga mewakili pengaruh kuil di negara kepulauan. Besok adalah hari upacara pengorbanan. Kenapa tidak ada kabar sama sekali tentang Tanaka Maki dan Miko? Ono Hongi sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah ada berita tentang mereka berdua, tidak boleh ada kesalahan dalam upacara pengorbanan besok. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari belakang Koichi Ono, dialah lelaki yang duduk bersama Koichi Ono dan Maki Tanaka beberapa hari yang lalu. Ya Tuhan, aku pasti akan menyukseskan upacara pengorbanan ini. Ketika Ono Hong melihat ini, dia segera berlutut. Kecuali Ono Hongichi, tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua ini adalah inkarnasi Tuhan. Yah, saat aku mendapatkan kembali kekuatan suciku, aku akan membantumu menerobos. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Ono Hongi sedang berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak berdiri sampai dia merasakan dewa itu pergi, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Ono Hongichi berdoa agar upacara kurban besok dapat terselesaikan dengan sukses. Bab 2028, Upacara Pengorbanan. Keesokan harinya, Dev dan yang lainnya pergi ke kuil Chizuru. Kuil Chizuru terletak di puncak Gunung Fuji, yang dingin dan berkabut sepanjang tahun. Namun demikian, hari ini, hari upacara pengorbanan, tidak dapat menghentikan banyak orang beriman untuk pergi ke kuil. Saya melihat banyak orang percaya berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Namun ada fenomena yang sangat aneh, yaitu banyak orang beriman yang membawa seorang gadis muda bersama mereka. Dan setiap gadis berdandan dengan sangat indah. Bahkan pakaiannya merupakan pakaian tradisional wanita negara kepulauan tersebut. Hal ini membuat Dev dan Kenari merasa sangat aneh. Watanabe Fumio, kenapa orang-orang ini membawa begitu banyak gadis saat pergi beribadah? Dev bertanya dengan bingung.
Tuan, karena setiap tahun pada upacara pendeta, para dewa boleh memilih seorang gadis. Selama para dewa menyukainya, keluarga gadis itu akan sejahtera. Begitu banyak orang akan membawa gadis-gadis muda tercantik dari keluarga mereka dan berdandan megah pada hari ini. Fumio Watanabe menjelaskan. Sial, dewa macam apa ini? Bukankah dia juga orang tua mesum? Ketika Kenari mendengar ini, dia langsung mengutuk. Namun, meski Kenari memarahinya, ia tidak bisa menyembunyikan rasa iri di matanya. Perasaan seperti ini seperti memilih selir, Kenari belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di mana gadis-gadis terpilih itu akan berakhir? Dev bertanya. Watanabe Fumio menggelengkan kepalanya, entahlah, tidak ada yang tahu keberadaan gadis yang dipilih, tapi karena keluarganya menjadi begitu makmur, tidak ada yang menanyakan keberadaan gadis itu. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum dingin, dewa dari kuil Qianhe ini cukup menarik. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke kuil dan melihat sebuah bangunan yang sangat megah berdiri di puncak gunung. Anda pasti tahu kalau sangat sulit membangun bangunan sebesar itu di puncak gunung ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kuil Chizuru ini tidaklah lemah. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di alun-alun puncak, dan mereka semua adalah penganut kuil Qianzuru. Di depan altar yang didirikan, Ono Hongichi mengenakan seragam samurai, duduk dengan tenang di kursi, memandangi ribuan orang percaya di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika waktunya habis, Ono Hongichi memberikan pidato yang penuh semangat, yang membuat semua orang percaya bersemangat. Saat semua orang mulai bersemangat, Ono Hiroichi mulai mendorong keluar sebuah patung secara perlahan. Namun, patung itu ditutupi kain hitam, jadi mustahil melihat isinya. Para Dewa Agung melindungi kita, dan kita harus mendedikasikan semua yang kita miliki untuk membalas budi dewa kita. Seperti yang dikatakan Ono Hongichi, jarinya benar-benar terpotong. Saya melihat darah yang mengalir dari jari saya tidak menetes ke tanah, tetapi perlahan melayang ke udara. Melihat hal ini, ribuan orang mukmin semuanya memotong jari mereka, ada yang langsung menggigitnya, dan semua darah yang keluar perlahan melayang ke udara. Dev, apa yang terjadi? Kenari sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Kalau bicara soal sihir, Kenari tahu banyak, tapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Dev juga sedikit mengernyit dan tidak berbicara, tapi memperhatikan dengan tenang. Saya melihat darah berkumpul di udara. Saat kain hitam pada patung itu perlahan terbuka, sebuah patung yang mengenakan baju besi dan memegang pedang samurai terlihat. Darah yang mengembun di udara perlahan jatuh ke patung itu, darah merah cerah diserap oleh patung itu dalam sekejap. Terlebih lagi, kedua mata patung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Saat Ono Hong melihat ini, dia buru-buru berlutut di tanah. Orang-orang percaya lainnya juga berlutut dan menyembah sambil berteriak, "Dewa Perang, Dewa Perang." Bab 2029, juga layak disebut dewa. Saat ini, Dev dan yang lainnya tampak sedikit malu, karena semua orang beriman berlutut dan beribadah. Hanya Dev dan yang lainnya yang berdiri, terlihat sangat canggung. Ono Hiroshi mendongak, dan saat dia melihat Fumio Watanabe, ekspresinya langsung berubah. Karena dia memerintahkan Miko untuk berurusan dengan Fumio Watanabe, tapi dia tidak menyangka Fumio Watanabe akan muncul di upacara pendeta. Meskipun Ono Hongichi menemukan Dev dan yang lainnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah upacara pengorbanan dan harus diadakan dengan mantap. Jika Ono Hiroichi menanyai Watanabe Fumio atau membuat keributan saat ini, itu dosa besar. Dewa macam apa ini? Ketika Kenari melihat patung ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Bahasa kotor ini membuat banyak orang percaya memandang ke atas dan ke bawah. Watanabe Fumio buru-buru menjelaskan, "Tuan Kenari, ini dulunya adalah patung dewa prajurit Toyotomi Hideyoshi ratusan tahun yang lalu. Dia adalah satu-satunya dewa yang diabadikan di kuil Chizuru ini." Sial, benda yang berumur ratusan tahun layak disebut dewa. Kenari mendengus dengan nada menghina. Meski suara Kenari tidak nyaring, namun bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Saat ini, semua orang memandang Kenari dengan mata marah. Mata Ono Hongichi juga sedikit terfokus, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Hal ini jelas menimbulkan masalah selama upacara pengorbanan mereka. Tapi Kenari tidak peduli, mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Watanabe Fumio tersenyum canggung, "Tuan Kenari, dibandingkan dengan ribuan tahun peradaban di Daxia, beberapa ratus tahun ini bukanlah apa-apa."
Saat ini, banyak orang percaya yang memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka, jika Kenari berani mengatakan satu kata lagi, mereka akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bahkan Ono Hongichi tidak bisa mengendalikannya, tubuhnya sedikit gemetar dan dia terus menekannya. Karena hari ini terlalu penting bagi kuil Chizuru mereka, dia tidak punya pilihan. Undang beberapa dari mereka masuk. Tepat ketika Ono Hong gemetar karena marah, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Melihat ini, Ono Hiro hanya bisa berdiri, lalu menatap Fumio Watanabe dengan dingin dan berkata, "Fumio Watanabe, kalian ikut denganku." Watanabe Fumio memandang Dev di sampingnya, dan melihat Dev mengangguk, kali ini mereka berjalan menuju kuil. Dan upacara pengorbanan juga dihentikan. Ribuan orang percaya memandang Dev dan yang lainnya berjalan ke kuil, dengan rasa iri di mata mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang percaya ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Beberapa orang beriman yang telah mempercayainya selama lebih dari 10 tahun tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam kuil. Begitu dia melangkah ke dalam kuil, Ono Koichi tidak bisa lagi menahan amarahnya, dia menoleh ke arah Watanabe Fumio dan berkata, "Watanabe Fumio, sialan, kamu berani membawa orang untuk memprovokasi kuil secara terbuka, dan kamu adalah melakukan hal itu selama upacara pengorbanan. Suatu hari nanti." Kemarahan Ono Koichi langsung menyelimuti Fumio Watanabe. Ekspresi Watanabe Fumio berubah, kalian pasti tahu kalau dulu sangat sulit bagi Watanabe Fumio untuk melihat Ono Hiroichi. Kini dimarahi Ono Koichi seperti ini, Watanabe Fumio ketakutan banget. Aku di sini untuk bertemu dewa-dewamu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku. Aura Dev pun meledak seketika, langsung menekan aura Ono Hongichi. Kamu, Ono Hiroshi memandang Dev dan tiba-tiba berpikir, apakah kamu Dev, orang yang membunuh Qian Daochuan? Ya, tapi sekarang kamu bisa menambahkan satu orang lagi. Aku juga membunuh Tanaka Maki. Dev tersenyum ringan. Apa, Tanaka-kun dibunuh olehmu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ono Hongichi sama sekali tidak percaya Dev bisa membunuh Tanaka Maki. Apa yang tidak mungkin? Tanaka Maki dan Miko sama-sama mati. Apa kamu tidak memikirkan apa yang terjadi jika kamu tidak bisa melihat mereka? Dev bertanya dengan cibiran di wajahnya. Kalimat ini seketika membuat mata Ono Hiroshi terbelalak karena amarah dan niat membunuh. Bab 2030, Kehendak Tuhan. Bawa mereka masuk. Sebuah suara lama terdengar, dan niat membunuh pada Ono Hongi menghilang seketika. Dia hanya bisa menatap tajam Dev dan memimpin mereka lebih jauh menuju kedalaman kuil. Segera, beberapa orang datang ke sebuah kuil, kuil itu penuh dengan keagungan, tetapi di bawah keagungan itu, ada sedikit rasa dingin. Ono Hong membawa Dev dan yang lainnya ke kuil. Kuil ini sangat besar, dengan lantai yang dilapisi dengan batu giok yang berharga, serta banyak pembakar dupa dan gambar. Di posisi tengah, seorang lelaki tua layu sedang berlutut di depan meja dewa. Melihat lelaki tua itu, Ono Hongi berlutut dengan saleh dan menempelkan dahinya erat ke tanah. Duduklah. Orang tua itu berbicara perlahan, dan suaranya sepertinya datang dari cakrawala yang jauh. Dev berjalan ke depan dan dengan santai duduk di hadapan lelaki tua itu. Namun Watanabe Fumio dan yang lainnya tidak berani melakukannya. Karena meskipun lelaki tua ini kurus, ia tetap membawa semacam keagungan, di bawah keagungan ini, Watanabe Fumio dan yang lainnya tanpa sadar menjadi gugup. Bahkan Kenari, yang tadi terlihat menghina, menjadi serius saat melihat lelaki tua itu. Ini pertama kalinya dalam 100 tahun aku melihat orang-orang dari Daxia di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Toyotomi Hideyoshi. Saya yakin Anda semua pernah mendengar nama saya. Orang tua itu memandang Dev, dengan tatapan yang bisa melihat ke seluruh dunia. Di bawah tatapan lelaki tua itu, Watanabe Fumio dan Kenari tidak berani menatap langsung ke arah mereka, karena mereka merasa tatapan lelaki tua itu seolah mampu memahami apa yang mereka pikirkan. Dev tidak peduli sama sekali, dan memandang Toyotomi Hideyoshi dengan ekspresi main-main di wajahnya, kamu hanyalah secercah jiwa, jadi berhentilah menggunakan namamu untuk menakut-nakuti orang. Sekarang kekuatanmu mungkin hanya 1/10 dari tubuh aslinya. Dan alasan kenapa kamu tidak bisa melihat orang Daxia adalah karena kamu tidak punya cara untuk keluar dari kuil ini. Selama kamu pergi dari sini, jiwamu akan segera menghilang. Beraninya kamu mengutuk para dewa seperti ini. Ono Hiroichi dengan marah berteriak pada Dev. Ya Tuhan, Dev tersenyum dingin dan memandang lelaki tua itu hanya mayat yang dibangkitkan, mengapa kamu harus begitu tinggi?
Hahaha, tidak masalah apakah mayatnya dihidupkan kembali atau jiwanya hidup selamanya. Yang penting tubuh naga emasmu benar-benar datang kepadaku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kesalehanku selama bertahun-tahun telah menggerakkan Tuhan. Bukannya marah, Toyotomi Hideyoshi malah tertawa. Mendengar perkataan Toyotomi Hideyoshi, wajah Kenari langsung menjadi sangat jelek, sepertinya lelaki tua ini mengetahui kondisi fisik tubuh asli naga emas Dev, dan dia mencoba tubuh fisik Dev. Lagi pula, jika fisik Dev dapat digunakan untuk merebut tubuh, itu akan menjadi peluang besar bagi orang-orang yang dirasuki jiwa dan terlahir kembali. Namun, Dev tidak terkejut, sebaliknya, dia bersikap sangat tenang. Apakah kamu menyukai tubuhku? Dev bertanya dengan tenang. Tentu saja, sebelum aku melihatmu, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melihat terang hari lagi. Tetapi sekarang Tuhan telah menyediakan agar aku bisa bertemu denganmu, jadi sudah tiba waktunya bagiku untuk melihat terang hari lagi. Toyotomi Hideyoshi berkata dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bersemangat Toyotomi Hideyoshi, Dev tampak lucu, apakah kamu begitu yakin bisa mendapatkan tubuhku? Meski aku hanyalah secercah jiwa sekarang, di kuil ini, aku juga adalah tuan dan dewa. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Jika kamu dengan patuh menyerahkan tubuhmu, aku bisa membuat jiwamu abadi dan mencarikanmu tubuh baru. Teman-temanmu ini bisa pergi dengan selamat. Toyotomi Hideyoshi mendengus dingin. Bab 2031, kamu hanyalah seekor anjing. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Dev bertanya. Jangan serahkan. Mata Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, jika kamu tidak menyerahkan, maka aku akan menghajarmu sampai mati dan kamu tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Dan teman-teman sepertimu juga akan menjadi korban di altarku. Aku ingin memuja para dewa karena telah mengirimkan tubuh seperti itu kepadaku. Suasana di seluruh kuil berubah tiba-tiba, dan pintu yang semula terbuka kini tertutup rapat. Kenari dan yang lainnya menjadi gugup dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tuan Kenari, santai saja. Itu hanya secercah sisa jiwa. Saya takut pada burung. Setelah beberapa saat, saya akan menyerap kekuatannya dan menghancurkan kuilnya. Sungguh tidak tahu malu bertindak seperti dewa dan menyebut dirimu dewa. Jika para dewa di kuil negara kepulauan itu semua seperti ini, saya tidak keberatan menyerap seluruh kekuatan mereka, duduk di posisinya, dan menikmati perasaan dikagumi oleh ribuan orang. Dev berkata dengan tenang. Mengaku telah melangkah ke Martial Saintut, suasana hati Dev menjadi semakin stabil, peningkatan kekuatan telah menghasilkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Orang yang sombong, kamu sedang mencari kematian. Ketika Onohiro melihat Dev meremehkan kuil dan dewa-dewa mereka, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tapi saat Onohongi membuka mulutnya, Dev melambaikan tangannya bahkan tanpa melihatnya. Aura besar langsung menuju ke Onohongichi. Onohiro terlihat kaget, dia tidak sempat menghindar dan langsung terlempar oleh aura kuat ini. Tubuhnya membentur pilar batu dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Dengan lambaian tangan Dev, Onohong terluka parah. Ketika Fumio Watanabe melihat pemandangan ini, jakunnya terus bergulir, sekarang dia semakin menganggap Dev sebagai tuannya, dan dia akan mengikutinya selamanya. Kamu hanyalah seekor anjing, apakah kamu berhak menyela saat kita sedang berbicara? Dev menatap Onohiroichi dengan tatapan tegas, lalu menunjukkan senyuman tipis dan berkata kepada Toyotomi Hideyoshi, anjingmu menggonggong. Apakah kamu keberatan jika aku membantumu membersihkannya? Daxia kecil, kamu terlalu gila. Toyotomi Hideyoshi sangat marah, kemarahan di tubuhnya terus meningkat, cahaya dingin di matanya bersinar, dan pakaian di tubuhnya juga bergerak secara otomatis tanpa angin. Saya melihat momentum Toyotomi Hideyoshi meningkat, dan seluruh kuil langsung diselimuti kabut hitam, bahkan jari-jarinya pun mustahil terlihat. Suara tajam hantu menangis dan lolongan serigala terdengar, sehingga Yumiko begitu ketakutan hingga dia bersembunyi erat di belakang Fumio Watanabe. Melihat ini, Kenari mengeluarkan beberapa jimat, menggigit jarinya dan menggambar beberapa pola di atasnya. Kemudian selembar kertas ditempelkan di tubuh semua orang. Segera, di telinga mereka, suara hantu menangis dan serigala melolong menghilang, dan bahkan kabut hitam pun tidak terlihat. Namun di mata orang lain, ini masih ada, dan ada jejak kekuatan aneh di kabut hitam. Ratusan tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di negaramu yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu, seorang anak muda, berani bersikap sombong. Kalau begitu biarkan aku mengupas jiwamu dan membuatmu benar-benar punah dan tidak bisa terlahir kembali selamanya. Mengatakan itu, Toyotomi Hideyoshi perlahan mengulurkan tangan dan meraih Dev.
Bus. Saya melihat ruang di dalam kuil bergetar, dan sebuah telapak tangan besar bergerak ke arah Dev. Kekuatan aneh yang terkandung di telapak tangan langsung menembus tubuh Dev, dan jiwa di tubuh Dev ditangkap dengan paksa. Pada saat ini, jiwa Dev melayang di udara, tetapi tubuh Dev masih duduk tak bergerak. Saat Fumio Watanabe dan Yumiko melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak ketakutan. Mereka tidak menyangka Dev begitu kuat sehingga jiwanya akan diambil dalam sekejap. Jika jiwa ini keluar dari tubuh, saya khawatir seluruh orang tidak akan selamat. Bab 2032, apakah kamu sudah cukup tertawa? Namun, Kenari tidak khawatir. Melihat ekspresi khawatir ayah dan putrinya, dia menasihati, jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja. Dev kini telah mencapai alam keluar tubuh bahkan jika Toyotomi Hideyoshi tidak menangkap jiwa Dev, Dev sendiri masih dapat meninggalkan tubuhnya. Toyotomi Hideyoshi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa dia dengan mudah menangkap jiwa Dev. Hahaha, kamu sombong sekali. Kupikir kamu sangat hebat, tapi aku tidak menyangka jiwanya begitu rapuh dan aku menangkapnya dengan mudah. Toyotomi Hideyoshi memandangi tubuh Dev dengan kegembiraan di wajahnya. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Pada saat ini, Dev tiba-tiba berbicara perlahan, dan kemudian lampu hijau terang muncul di telapak tangannya. Sekarang jiwa Dev tidak dapat menggunakan pedang pembuluh naga, tetapi masih ada metode kecil untuk memadatkan ki menjadi pedang. Saya melihat lampu hijau terang berubah menjadi pisau panjang, dan cahaya itu langsung menerangi seluruh kuil. Kemudian Dev melambai ringan, dan pedangnya melesat, menebas telapak tangan besar itu dalam sekejap. Setelah suara teredam, telapak tangan besar itu langsung terpotong, dan jiwa Dev kehilangan kendali dan langsung kembali ke tubuhnya. Ini. Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka bahwa jiwa Dev setelah meninggalkan tubuhnya masih memiliki kekuatan bertarung dan dapat memadatkan energinya menjadi pedang, ini sungguh luar biasa. Perlu Anda ketahui bahwa ketika jiwa meninggalkan tubuh, kekuatannya akan turun drastis, bahkan ada yang tidak mempunyai efektivitas tempur sama sekali. Hanya setelah merasuki seseorang, Anda dapat memperoleh kembali sebagian kekuatan Anda. Tapi Dev bisa memadatkan ki menjadi pedang hanya dengan mengandalkan jiwanya, dan itu sangat kuat. Jika Toyotomi Hideyoshi sendiri meninggalkan tubuhnya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mencapai level Dev. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka jiwamu begitu kuat dan sebenarnya memiliki kekuatan tubuhmu. Tetapi meskipun demikian, itu tidak masalah. Paling buruk, aku akan membunuhmu dan akhirnya mengambil tubuhmu. Meskipun ini akan mengurangi tubuh asli naga emasmu, itu sudah cukup bagiku. Saat dia berbicara, telapak tangan besar Toyotomi Hideyoshi, yang baru saja meledak, perlahan mulai muncul lagi di atas kepala Dev. Sudah kubilang, di kuil ini, akulah tuannya, dan kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Toyotomi Hideyoshi dengan cepat menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Telapak tangan besar itu menempel pada Dev seperti gunung. Dan Dev melambaikan tangan kanannya, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan menebasnya ke udara dengan energi pedang. Pada saat ini, orang-orang percaya di luar melihat pemandangan di kuil dengan ekspresi ngeri. Anda harus tahu bahwa dewa mereka tinggal di sini. Tetapi saat ini, ada awan gelap di atas kuil, yang membuat mereka takut. Gemuruh. Tiba-tiba tanah berguncang. Segera setelah itu, kuil megah itu meledak dengan suara keras. Seluruh kuil langsung terkoyak seolah-olah dibom, banyak orang percaya tidak punya waktu untuk menghindar dan terbunuh oleh batu bata dan batu yang berserakan. Sesaat, alun-alun di depan altar dipenuhi ratapan dan darah mengalir seperti sungai. Semua orang melihat bayangan hitam melompat dan mendarat di atas patung. Itu adalah seorang lelaki tua dengan sosok layu, seolah-olah dia sudah lama tidak makan, dan tulang-tulang di tubuhnya terlihat melalui kulit. Saat ini, semua orang tercengang, mereka tidak tahu siapa lelaki tua ini. Kemudian seorang pemuda terbang keluar dan mendarat dengan kokoh di atas altar, menatap dingin ke arah lelaki tua di atas patung itu. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan menghancurkan kuil yang telah mendukungmu selama ratusan tahun. Bagaimana pengikutmu bisa menerima ini? Dev memandang Toyotomi Hideyoshi dan tersenyum tipis. Wajah Toyotomi Hideyoshi sangat jelek saat ini, berdiri di atas patungnya sendiri, menatap ke arah Dev. Pada saat ini, Kenari dan yang lainnya juga berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan Onohomichi juga berlari keluar. Bab 2033, bagaimana ibumu melahirkanmu?
Ono Hiroichi berlumuran tanah dan dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya terluka, dan senang sekali dia bisa melarikan diri. Tidak perlu mengkhawatirkan citranya. Tapi ketika orang-orang percaya itu melihat ekspresi malu Ono Hongichi, mata mereka hampir melotot. Kalian pasti tahu kalau Ono Koichi adalah presiden kuil dan sosok yang dihormati semua orang. Tapi sekarang dia menjadi seperti pengemis. Orang tua ini adalah dewa yang kamu kagumi. Sekarang aku ingin menunjukkan kepadamu seperti apa Tuhanmu yang ada di hadapanmu. Dev berkata dengan lantang kepada orang-orang percaya di alun-alun. Orang-orang percaya itu memandangnya dengan tidak percaya, mereka tidak percaya bahwa dewa yang selalu mereka kagumi adalah lelaki tua kurus di depan mereka. Nak, sudah aku bilang, akulah penguasa tempat ini. Bahkan jika kuilnya dihancurkan, selama kamu berada di puncak gunung, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Toyotomi Hideyoshi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, dengan kekuatan langit dan bumi, dan darah semua orang, hidupkan aku. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh puncak gunung diselimuti awan hitam, diikuti oleh kekuatan isap yang sangat besar yang mulai terus-menerus menyedot darah orang-orang beriman yang meninggal secara tragis. Sejenak darah mulai berkumpul dan kemudian bertebaran di atas patung. Klik. Bersamaan dengan sedikit suara retakan, patung itu tertutup celah yang rapat. Tak lama kemudian, patung itu mulai berjatuhan sepotong demi sepotong, begitu pula dengan tanah di sekitar patung. Tubuh bersisik hitam dan wajah serta taring hijau, seperti monster, muncul. Semua orang kaget saat melihat mayat tersebut, tidak ada yang menyangka kalau patung yang mereka berlutut dan kagumi itu ternyata berisi tubuh monster. Astaga, ini jelek sekali. Bukankah ini tubuh Toyotomi Hideyoshi? Kata kenari dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat pria jelek seperti itu. Juan juga tampak terkejut. Menurutku orang ini mungkin persilangan antara ibunya dan monster. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terlihat seperti ini? Kenari menganalisis. Namun, kata-kata ini membuat Toyotomi Hideyoshi sangat marah hingga dia menatap tajam ke arah kenari, tapi dia tidak mengambil tindakan. Dan orang-orang percaya itu berteriak dan mundur, mereka tidak menyangka akan ada tubuh jelek seperti itu di dalam patung dewa perang yang tinggi dan perkasa. Saya melihat Toyotomi Hideyoshi gemetar, dan kabut hitam muncul dari tubuhnya, kabut hitam ini langsung memasuki tubuh jelek itu. Dan tubuh lelaki tua yang layu itu jatuh ke tanah seketika setelah kabut hitam meninggalkan tubuhnya, dan tubuh yang layu itu mulai terbakar api. Wah, kamu sebenarnya bisa memaksaku untuk mengaktifkan tubuh fisikku terlebih dahulu. Hari ini aku akan membunuhmu. Toyotomi Hideyoshi membuka dan menutup mulutnya, dan suara seperti bel menyebar ke seluruh puncak gunung. Pantas saja kamu menginginkan tubuhku. Kamu terlalu jelek seperti ini. Aku tidak tahu apakah ibumu jatuh ke tanah dan terinjak saat dia melahirkanmu. Aku belum pernah melihat orang sejelek kamu. Jika kamu berani merekrut pengikut dengan tubuh seperti itu, kurasa tidak akan ada. Kata Dev sambil membuat gelombang muntah. Kamu ingin mati. Mata Toyotomi Hideyoshi melebar, dan area sekitarnya langsung diselimuti kabut hitam. Aliran besar kesadaran spiritual keluar dari matanya dan mulai mencekik Dev. Dia ingin menghancurkan kekuatan mental Dev dan membunuh jiwa Dev di dalam tubuhnya. Toyotomi Hideyoshi tahu bahwa dia jelek, tapi diejek oleh Dev dan kenari membuatnya sangat marah. Huff, kamu monster. Dev mendengus dingin, auman naga terdengar, dan kemudian tubuhnya ditutupi oleh potongan sisik emas. Dan di udara di belakang Dev, seekor naga emas menjulang dan melayang. Sisik hitam Toyotomi Hideyoshi lebih rendah daripada sisik emas Dev. Dari sudut pandang visual, Dev mengenakan baju besi emas dan terlihat megah. Dan Toyotomi Hideyoshi bersisik hitam dan terlihat sangat menakutkan. Bab 2034, Cinta Datang dari Hati. Nak, aku telah berubah pikiran sekarang. Aku tidak menginginkan tubuhmu lagi. Aku ingin menelan kristal nagamu, jiwamu, dan menyerap semua kekuatanmu. Suara Toyotomi Hideyoshi terdengar seperti tsunami, dan suara ini membawa serangan spiritual yang sangat besar. Toyotomi Hideyoshi, yang telah memulihkan tubuhnya, sebenarnya berbicara dengan kekuatan serangan yang sangat besar. Serangan spiritual semacam ini tidak berdampak pada orang biasa, tetapi berakibat fatal bagi para kultivator. Saya melihat kenari dan yang lainnya menutup telinga mereka dengan tangan, ekspresi mereka sangat menyakitkan. Kami berdua punya ide yang sama. Aku juga ingin melahap kekuatanmu. Dev menggenggam tangannya di belakang punggung dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, terjatuh ke dalam serangan spiritual ini tidak ada gunanya bagi Dev.
Saya melihat mata naga emas di belakang Dev meledak dengan cahaya keemasan, diikuti dengan auman naga. Kesadaran Dev juga keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan bertabrakan dengan kesadaran Toyotomi Hideyoshi. Dengan auman naga, Kenari dan yang lainnya tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Boom! Dua aliran besar kesadaran bertabrakan, diikuti dengan ledakan dahsyat, dan dua gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Kemanapun gelombang suara lewat, rasanya seperti akhir dunia, dan seluruh bangunan di puncak gunung telah berubah menjadi ketiadaan saat ini. Untungnya, kesadaran ilahi ini tidak dapat menyerang orang biasa, jika tidak, orang-orang percaya ini pasti sudah menjadi mayat sekarang. Toyotomi Hideyoshi sedikit mengernyit, dan lampu merah menyala di atas kepalanya yang jelek, semerah darah. Segera, di mata semua orang, gelombang merah darah menyapu Dev, dan kemudian warna merah darah berubah menjadi naga, menyeret ekornya yang panjang dan mengeluarkan raungan naga. Hanya saja tubuh naga itu ditutupi sisik berwarna merah darah, penampilannya sangat jelek, dan terlihat sangat garang. Tidak apa-apa jika orang menjadi jelek, tapi saya tidak menyangka bahwa objek yang diubah oleh pikiran spiritual akan begitu jelek. Tampaknya masuk akal jika penampakan datang dari pikiran. Dev memandangi naga yang ganas itu dan tersenyum dingin. Wah, meskipun kamu adalah wujud asli naga emas, kamu masih terlalu lemah. Saat kamu melihat kekuatanku, kamu tidak akan berbicara begitu tenang. Toyotomi Hideyoshi memiliki wajah yang dingin, sementara naga berwarna merah darah terus memperlihatkan gigi dan cakarnya ke arah Dev. Lemah, Dev tersenyum dingin. Segera setelah itu, naga emas di belakang Dev tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, menyinari seluruh puncak gunung, bahkan dibandingkan dengan matahari di langit. Mengaum. Naga emas itu meraung, janggutnya bergetar, dan begitu agung, aura agung yang dipancarkan oleh naga emas saja tidak sebanding dengan naga Toyotomi Hideyoshi. Melihat naga emas di atas Dev, otot-otot di sudut mata Toyotomi Hideyoshi bergerak sedikit, dan rasa dingin muncul di hatinya. Di saat yang sama, naga berwarna merah darah itu mundur beberapa langkah, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kedua naga ini sama-sama diciptakan oleh pikiran ilahi, tetapi dibandingkan dengan kedua naga tersebut, keduanya sangat berbeda. Tepat ketika Toyotomi Hideyoshi merasakan ketakutan muncul di hatinya, Dev menemukan kesempatan yang tepat naga emas itu meraung dan bergegas menuju naga merah darah. Melihat ini, naga itu memutar tubuhnya dan mengayunkan cakarnya seolah ingin melawan. Sangat disayangkan tubuh besar naga emas itu membuka mulutnya dan menelan naga itu ke dalam perutnya dalam sekejap. Tidak ada perkelahian, hanya dalam beberapa detik, konfrontasi antara kesadaran kedua orang tersebut telah berakhir. Naga emas itu berputar-putar seperti pemenang, lalu perlahan menghilang. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan mental yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Toyotomi Hideyoshi tidak dapat mempercayainya. Dia mengira naga emas Dev yang telah berubah hanya ingin menggertak orang. Meskipun Dev, seorang pemuda berusia awal 20-an, tidak lemah dalam kekuatan, tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan mental, dan juga menjadi sangat kuat, sangat kental. Bab 2035, tidak adil. Meskipun Toyotomi Hideyoshi telah hidup dengan jiwanya dan tidak memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia dapat melatih pikiran spiritualnya. Dia awalnya berpikir bahwa pikiran spiritualnya cukup untuk menyaingi siapapun di dunia. Tapi sekarang dia bertemu Dev masih muda, tapi pikiran spiritualnya lebih kuat dan lebih padat daripada pikirannya. Yang juga terlihat tidak percaya adalah orang-orang percaya, yang menyaksikan tanpa daya saat para dewa yang mereka percayai dengan mudah dihancurkan di depan Dev. Terutama ketika naga emas Dev muncul, merasakan keagungan naga emas, orang-orang percaya ini hampir berlutut untuk beribadah. Iman mereka mulai runtuh saat ini. Kemampuan apa lagi yang ada? Jika saya tidak memiliki kemampuan lain, maka saya akan mengambil tindakan. Wajah Dev memadat, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan di tangannya. Sinar pedang sepanjang beberapa kaki ditembakkan seketika dan menusuk langsung ke arah Toyotomi Hideyoshi. Mata Toyotomi Hideyoshi sedikit menyipit, dia menyilangkan tangannya dan menusuk tanah dengan keras, dan api muncul dari tanah. Nyala api ini mulai berkumpul dan akhirnya membentuk bola api yang besar, tiba-tiba Toyotomi Hideyoshi melemparkan bola api tersebut. Gemuruh. Cahaya pedang bertabrakan dengan bola api, dan seluruh dunia mulai bergetar, seperti gempa bumi. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang beriman begitu ketakutan hingga mereka terus mundur. Kenari dan Juan juga buru-buru melepaskan mantra pelindung tubuh mereka, jika tidak mereka akan terbunuh atau terluka jika terkena sisa kekuatan ini. Kamu masih memiliki beberapa kemampuan.
Dev menatap Toyotomi Hideyoshi. Nak, kataku, selama aku di sini, akulah masternya. Aku bisa menggunakan semuanya di sini, dan bagaimana denganmu? Ketika kekuatan spiritual di tubuhmu habis, aku akan melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Toyotomi Hideyoshi berkata dengan dingin. Kalau begitu cobalah jika kamu bisa membuatku menghabiskan seluruh kekuatan spiritualku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat lagi dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Untuk sesaat, Dev sedang bertarung dengan Toyotomi Hideyoshi, dan suara gemuruh terus terdengar di puncak gunung. Tuan Kenari, Tuan. Yumiko sedikit khawatir saat melihat Dev berkelahi dengan Toyotomi Hideyoshi. Jangan khawatir, Dev pasti akan menang. Kenari berkata dengan tegas. Segera, pertarungan antara Dev dan Toyotomi Hideyoshi mencapai puncaknya saat ini. Toyotomi Hideyoshi hanya bisa menangkis. Semakin tua dia semakin ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan spiritual Dev seperti mata air, dengan persediaan yang tidak ada habisnya dan tidak dapat digunakan sama sekali. Sekarang Toyotomi Hideyoshi hanya bisa menghindar ke kiri, menghindari serangan Dev dengan panik. Onokoichi, tidak jauh dari sana, memandangi dewa di dalam hatinya, leluhur yang telah dia sembah selama separuh hidupnya, dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan pada saat ini, dan dia merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Nak, kamu mengandalkan pedang spiritual di tanganmu untuk menekanku di mana-mana. Keterampilan apa yang kamu miliki? Toyotomi Hideyoshi sudah merasa telah mencapai batas kemampuannya. Apalagi pedang pembunuh naga di tangan Dev terlalu tajam. Meski tubuh Toyotomi Hideyoshi ditutupi sisik hitam tebal, namun masih mudah patah. Saat ini, tubuhnya sudah dipenuhi luka besar dan kecil. Selama dia bisa mencegah Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dia mungkin masih punya peluang untuk menang. Jika tidak, Dev harus menekan dan memukulinya. Menurutmu tidak adil bagiku menggunakan senjata, bukan? Dev bertanya dengan tenang. Tentu saja saya dengan tangan kosong, tetapi Anda menggunakan senjata, tentu saja tidak adil. Toyotomi Hideyoshi berkata dengan keras. Pada saat ini, apakah itu Onokoichi atau orang-orang percaya, masing-masing dari mereka merasa seperti disambar petir. Dewa di dalam hati mereka, Toyotomi Hideyoshi yang agung, dewa bela diri, sebenarnya melakukan tawar-menawar pada saat ini dan menggunakan metode yang memprovokasi. Ini hanya menyegarkan pemahaman mereka.